Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 2, subchapter, gelombang otak, mengungkapkan kisah itu. Anda bahkan dapat melihat perbedaan tersebut pada gelombang otak manusia. Orang-orang dengan kedua macam mindset datang ke laboratorium gelombang otak milik kami di University of Columbia. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan mendapatkan umpan balik atau feedback, kami penasaran, kapan gelombang otak mereka akan menunjukkan apakah mereka pura-pura tertarik atau benar-benar memperhatikan. Orang-orang bermindset tetap hanya tertarik ketika feedback tersebut merefleksikan kemampuan mereka. Gelombang otak mereka menunjukkan mereka sangat memperhatikan ketika diberitahu bahwa jawaban mereka benar atau salah. Tapi ketika diberi informasi yang dapat membantu mereka belajar, tidak ada tanda ketertarikan sama sekali. Bahkan, ketika jawaban mereka salah, mereka tidak tertarik untuk mempelajari jawaban yang benar. Hanya orang-orang yang bermindset tumbuh yang sangat memperhatikan informasi yang dapat memperluas pengetahuan mereka. Hanya mereka yang memandang proses pembelajaran sebagai prioritas. Apa prioritas Anda? Jika diharuskan memilih, mana yang akan Anda ambil? Segudang kesuksesan dan pengakuan atau berbagai macam tantangan? Manusia harus membuat pilihan-pilihan semacam ini tidak hanya menyangkut tugas-tugas intelektual. Mereka juga harus memutuskan jenis hubungan apa yang diinginkan, yang mendukung ego mereka atau yang menantang mereka untuk berkembang. Siapa jodoh ideal Anda? Kami mengajukan pertanyaan ini kepada para remaja, dan inilah jawaban yang mereka berikan kepada kami. Orang-orang bermindset tetap mengatakan jodoh ideal mereka akan memuja mereka, membuat mereka merasa sempurna, dan mengagungkan mereka. Dengan kata lain, jodoh yang sempurna akan mengabdikan sifat-sifat tetap mereka. Suami saya mengatakan bahwa dia terbiasa merasa seperti ini, bahwa dia ingin menjadi Tuhan bagi agama seseorang atau pasangannya. Untung saja dia telah membuang gagasan ini sebelum bertemu saya. Orang-orang bermindset tumbuh mengharapkan jenis mitra yang berbeda. Menurut mereka, jodoh ideal adalah seseorang yang akan melihat kesalahan-kesalahan mereka dan membantu memperbaikinya. Mereka ingin orang yang menantang mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mereka ingin orang yang mendorong mereka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Tentu saja, mereka tidak menginginkan orang-orang yang menyakiti atau merendahkan harga diri mereka, tapi menginginkan orang yang akan membantu mereka berkembang. Mereka tidak menganggap diri mereka sempurna, karena orang sempurna tidak perlu belajar lagi. Sekarang, Anda mungkin berpikir, nah, gimana kalau dua orang yang berbeda mindset bersatu? Seorang wanita bermindset tumbuh, cerita tentang pernikahannya dengan pria yang memiliki mindset tetap. Dia bilang gini, "Aku sangat menyesal ketika sadar bahwa aku telah melakukan sebuah kesalahan besar. Setiap kali aku mengatakan sesuatu seperti, kenapa kita tidak mencoba untuk berusaha sedikit lebih keras, atau aku lebih suka kamu membicarakannya dulu denganku sebelum mengambil keputusan. Suamiku merasa hancur. Kemudian, alih-alih membicarakan persoalan yang kuangkat, aku harus menghabiskan waktu 1 jam untuk membenahi keruwetan tersebut dan membuat suamiku merasa baik kembali. Selain itu, dia akan segera berlari menuju telepon untuk memberitahu ibunya, yang selalu menghujaninya dengan pujian yang sepertinya dia butuhkan. Kami masih sama-sama muda dan baru saja menikah. Sejatinya, aku hanya ingin berkomunikasi." Begitulah gagasan sang suami tentang hubungan yang berhasil. Penerimaan sepenuhnya dan tidak kritis. Tidak sejalan dengan gagasan sang istri. Dan gagasan sang istri tentang hubungan yang berhasil menghadapi persoalan juga tidak sejalan dengan gagasan sang suami. Pertumbuhan pribadi yang satu merupakan mimpi buruk bagi pribadi yang lain.